Pada video kali ini saya akan mempresentasikan cara membuat histogram, poligon, dan OGIF pada Excel. Sebelumnya kita ingat terlebih dahulu bahwa histogram adalah diagram batang yang batang-batangnya saling berimpit. Sumbu horizontal menunjukkan interval masing-masing kelas, sedangkan sumbu vertikalnya menunjukkan frekuensi masing-masing kelas. Sedangkan poligon adalah diagram garis yang ditarik dari titik-titik tengah ujung batang histogram. Sedangkan OGIF itu merupakan kurva dari distribusi frekuensi kumulatif. Untuk membuat histogram, poligon maupun OGIF pada program Excel, terlebih dahulu kita buka program Excel-nya. Kemudian tabel yang akan kita buat histogramnya kita siapkan, kita pindahkan di program Excel seperti ini. Yang pertama kita akan mempresentasikan cara membuat histogram. Ini sudah ada tabelnya, ada nilai-nilainya atau interval-intervalnya, kemudian juga sudah ada frekuensinya. Ini frekuensi kita tulis 2 kolom atau 2 kali, karena pada umumnya antara histogram dan poligon frekuensi itu dibuat di dalam satu diagram. Untuk pertama, mari kita praktekkan bagaimana cara membuat histogram. Langkah pertama, kita blok terlebih dahulu ini di kolom nilai dan frekuensi. Kita blok. Ya, bisa kita lihat ini. Kemudian setelah kita blok, kita lihat ini kita klik insert. Nah, kita klik insert, kemudian kita pilih diagramnya. Kita pilih diagram batang. Ini ada 3 macam, maka yang perlu kita pilih adalah yang ini, yang paling kiri. Kemudian kita klik. Nah, ya, bentuknya seperti ini. Kalau bentuknya seperti ini merupakan diagram batang. Sedangkan histogram itu antara batang satu dan batang lainnya ini harus berimpit. Bagaimana cara membuat supaya batang-batang ini saling berimpit? Nah, ini bisa kita klik pada batangnya. Nah, kemudian kita klik kanan. Kemudian kita pilih format series. Ya, ini ada format series, kita klik. Ya, ini muncul format seriesnya. Nah, ini untuk gap width-nya ini kita nolkan, kita nol. Tujuannya supaya batang-batangnya bisa berimpit. Nah, supaya berimpit. Nah, ini sudah bisa berimpit seperti ini. Langkah selanjutnya bisa kita percantik ini histogramnya. Ini sudah jadi histogramnya. Kita percantik, misalnya ini untuk garis-garis dari batang-batangnya ini supaya nampak bagus. Ini bisa kita klik lagi. Ini kemudian kita pilih ini fill and line-nya, kita klik. Misalnya bordernya kita pilih ini solid line.
supaya bagus. Artinya ini garis kotak-kotaknya kita pilih misalnya warnanya hitam. Nah, kalau ingin lebih tebal ini bisa dipilih ya. Banyak pilihannya di sini, terserah dari kita mau memilih yang mana. Ya, kita lihat ini sudah garisnya dalam bentuk yang hitam. Kemudian jika kita ingin mengubah warna dari histogram ini, kita pilih fill-nya. Terlebih dahulu kita aktifkan ini, kita klik bersama, kemudian kita pilih fill. Kalau misalnya ingin dalam bentuk gradient bisa kita klik, kemudian kita bisa memilih warna gradient yang kita sukai. Misalnya warnanya ini ya, bentuknya seperti ini. Ini tergantung selera mau menggunakan warna yang mana. Nah, selanjutnya kita beri judul dari histogram ini. Misalnya tadi ini adalah tentang data tentang nilai ulangan matematika atau nilai ulangan matematika, begitu saja. Nah ini. Nah, kemudian kita juga bisa memberikan judul pada sumbu X dan sumbu Y-nya. Bagaimana caranya? Kita klik yang ini, cat elemen ini, kemudian ya ini ya bisa dilihat, kita pilih axis title, kita centang di sini. Ya, kemudian ini sumbu Y-nya ini kita beri nama frekuensi. Kemudian yang sumbu X ini kita beri nama nilainya atau intervalnya, nilai ulangannya. Nah, kalau misalnya kurang besar bisa kita besarkan, bisa kita seret di sini. Nah, bisa kita geser-geser. Nah, bentuknya seperti ini. Silakan dieksplor sendiri. Kemudian misalnya ini ingin kita masukkan di dalam Microsoft Word, bisa saja tinggal di copy. Untuk selanjutnya kita akan mempraktekkan membuat poligon frekuensi. Langkahnya sama seperti tadi dalam membuat histogram. Pertama kita blok terlebih dahulu, ini datanya kita blok. Kemudian kita klik insert. Selanjutnya kita pilih yang di catnya ini, kita pilih yang diagram garis. Ya, misalnya yang ini. Ya, kita klik. Nah, bentuknya sudah jadi. Jadi ini yang dinamakan dengan poligon frekuensi. Tinggal kita beri nama di sini, judulnya misalnya adalah seperti tadi, nilai ulangan matematika. Nah, selanjutnya kita berikan label untuk sumbu-sumbunya. Yang sumbu Y-nya ini adalah frekuensi. Kemudian yang sumbu X-nya ini adalah nilainya.
Kalau misalnya ingin mengubah warna garisnya, ini kita aktifkan, kemudian colornya bisa kita ubah, misalnya warnanya merah ya. Jadi seperti ini, tinggal bisa kita besarkan, kita kecilkan sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya akan kita copy ke dalam Microsoft Word ataupun PowerPoint misalnya, pada umumnya itu antara histogram dan polygon frekuensi ini dibuat di dalam satu diagram. Oleh karena itu, berikutnya kita praktekkan membuat histogram dan polygon frekuensi itu di dalam satu gambar atau satu diagram. Ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, karena dibuat dalam satu diagram, maka ini frekuensinya ada 2 kali ini. Yang pertama ini kita gunakan untuk histogramnya, kemudian yang kolom kedua ini untuk polygon frekuensinya. Caranya sama, yang pertama kita blok terlebih dahulu, ini datanya kita blok. Setelah itu kita klik insert, kita pilih diagram batang. Diagram batangnya kita pilih yang bentuknya paling kiri. Ini kita klik seperti ini bentuknya. Ya, sudah muncul. Jadi diagram batangnya ini double. Yang warna biru ini adalah untuk histogramnya nanti, sedangkan untuk yang warna kuning ini nanti kita ubah menjadi polygon frekuensi. Yang pertama kita ubah dulu histogramnya, kita klik, kemudian kita klik kanan, format data seriesnya kita klik. Seperti tadi langkahnya ini, grab width-nya kita nolkan. Kemudian untuk overlapnya ini kita buat 100. Tujuannya supaya antara dua diagram ini bertumpuk atas bawah ya. Ini kita buat 100%. Nah, jadi kan sudah menjadi satu seperti ini. Nah, artinya ini yang histogramnya di bawah, yang di depan ini adalah yang calon untuk kita buat polygon frekuensinya. Nah, selanjutnya kita akan mengubah yang warna ini, yang di depan ini menjadi polygon frekuensi. Nah, caranya kita klik lagi insert, kemudian kita pilih diagram garis, kita pilih yang ini ya. Ya, bentuknya seperti ini. Oke, sudah jadi, tinggal kita percantik saja. Misalnya yang ini histogramnya kita buat garisnya ini ya. Garisnya ini yang solid line, kemudian warnanya hitam saja supaya nampak jelas. Nah, sudah. Nah, kemudian kalau misalnya ingin mengganti, kita isi dalam bentuk gradient, warnanya boleh juga. Kita tinggal memilih misalnya warnanya ini ya, bentuknya seperti ini. Begitu juga untuk mengganti warna pada poligonnya, kita aktifkan poligonnya. Misalnya warnanya akan kita ganti menjadi apa, misalnya warna merah lagi, misalkan warna merah. Nah, jadi bentuknya, tampilannya seperti ini. Nah, berikutnya bisa kita kasih judul ya. Jadi ini adalah
data tentang nilai tadi. Nah, kemudian kita kasih judul sumbu-sumbunya. Di sini kita klik. Nah, di sini adalah frekuensi. Kemudian yang sumbu X-nya adalah nilainya. Nah, kemudian karena ini ada dua diagram yang jadi satu, maka ini kita beri judul, misalkan yang seriesnya ini. Nah, artinya yang warna biru ini adalah histogram, garis yang warna merah adalah poligon frekuensinya. Ini kita aktifkan, kemudian kita klik kanan, kemudian kita ini untuk memberi judulnya, kita ini yang cat filternya kita klik, kemudian series yang pertama ini kita klik di sini, kita edit, ini kita beri dengan judul histogram ya. Artinya ini untuk yang berwarna biru, sedangkan yang warna merah ini kita klik, series ini kita edit, kita beri nama polygon ya. Oke, sudah jadi, bisa kita lihat hasilnya ya, bisa kita tampilkan seperti ini hasilnya ya. Untuk selanjutnya kita praktekkan membuat OGIF, baik OGIF positif maupun OGIF negatif. Seperti yang sebelumnya, ini tabelnya kita siapkan dulu, baik tabel yang distribusi frekuensi kumulatif kurang dari maupun lebih dari. Yang pertama kita mau membuat OGIF frekuensi kumulatif kurang dari, sudah kita siapkan tepi-tepi kelasnya. Kemudian frekuensi kumulatifnya ini diambil dari data pada pertemuan sebelumnya. Kita cukup memberikan blok ini pada tepi kelas dan frekuensi kumulatifnya. Setelah kita blok, selanjutnya kita klik insert, kemudian kita klik di bagian cat ini. Nanti di sini akan ada yang direkomendasikan, maka kita pilih yang bentuknya seperti ini. Jadi bentuknya seperti ini, kita klik OK ya, sudah jadi. Ini adalah OGIF frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, tinggal kita perbaiki ini untuk sumbu X-nya ini, kita minimumnya ini bukan 0, tapi kita buat ini, tapi yang paling bawah yaitu 29,5. Kita ketik di sini 29,5, kemudian maksimumnya adalah yang 99,5 ini, 99,5 ya. Oke, sudah selesai, bentuknya seperti ini, sudah sesuai. Jadi ini yang sumbu X-nya ini adalah tepi-tepi kelasnya,
Kemudian yang sumbu Y-nya adalah frekuensi kumulatif. Ya, nilainya. Kalau misalnya ingin menambahkan labelnya juga bisa di sini supaya nampak jelas berapa sih frekuensi kumulatif di masing-masing titik ini. Bisa kita tambahkan dengan data labelnya ya supaya muncul, sehingga akan nampak lebih bagus. Inilah yang dinamakan dengan OGIF positif ya. Selanjutnya akan kita buat OGIF negatif ya, tabelnya sudah kita siapkan yang tadi. Langkahnya sama, kita blok tipe gelasnya dan frekuensi kumulatif lebih dari atau sama dengan. Kemudian kita klik insert, kita klik diagram di diagram garisnya. Nah, atau kita melihat di sini di pojok kanan bawah ini nanti ada yang direkomendasikan. Berarti ini hasilnya. Ya, hasilnya seperti ini. Ya, selanjutnya bagaimana jika kita akan menampilkan OGIF positif dan negatif itu di dalam satu diagram. Langkah pertama kita sandingkan dulu frekuensi kumulatif yang lebih dari dan kurang dari ini, kita tuliskan di sebelahnya. Kemudian tepi kelasnya ini kita blok bersama, ini 3 kolom. Kemudian kita klik insert, kemudian kita cari yang benar, yang direkomendasikan, yaitu bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita jadikan satu, maka penampakannya adalah seperti ini. Tinggal kita bisa memberikan ini kita sesuaikan dulu, ini minimumnya 29,5, kemudian maksimumnya ini adalah 99,5. Kemudian ini karena ini ada 2 macam, maka ini bisa kita beri judul seriesnya. Yang pertama ini adalah, kemudian yang warna kuning ini adalah OGIF positifnya. Nah, ini judulnya adalah misalkan OGIF positif dan OGIF negatif ya. Nah, bisa kita review kembali hasil dari pekerjaan kita tadi. Yang ini adalah histogram, kemudian yang ini adalah poligon frekuensi, kemudian ini gabungan antara histogram dan poligon frekuensi digabung menjadi satu. Nah, kemudian yang ini adalah OGIF positif, kemudian ini OGIF yang negatif, dan juga jika antara OGIF positif dan negatif digabung menjadi satu, bentuknya seperti yang nampak pada layar ini. Demikian pembahasan kita tentang pembuatan histogram, poligon frekuensi, dan OGIF di program Excel. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.